Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, salam sejahtera dalam kasih Kristus untuk kita semua. Saya berdoa kita semua dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Kali ini saya menjumpai Bapak Ibu Saudara sekalian untuk memberikan sebuah ulasan singkat dan praktis terkait dengan pernyataan orang-orang tertentu yang menyatakan bahwa Kristen itu bukan pengikut Kristus, melainkan pengikut Paulus. Alasan mereka adalah karena Yesus sendiri tidak beragama Kristen. Yesus tidak membawa dan menyebarkan agama Kristen. Dan lagi kata mereka, Yesus tidak menulis kitab Injil, melainkan para murid dan juga Paulus yang banyak menulis kitab Perjanjian Baru dan digunakan atau dipedomani oleh orang-orang Kristen. Karena alasan-alasan inilah maka mereka berkata bahwa Kristen itu bukan pengikut Kristus, melainkan pengikut Paulus. Apakah benar demikian? Nah, berikut ini saya akan memberikan jawaban yang tentunya bersifat praktis terhadap pernyataan-pernyataan tersebut di atas, dan jawaban saya akan saya bagi ke dalam 3 isu penting. Antara lain, isu yang pertama, Yesus tidak beragama Kristen dan tidak membawa agama Kristen. Karena itu bagi mereka, Kristen itu bukan pengikut Kristus, melainkan pengikut Paulus. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, memang benar bahwa Yesus tidak beragama Kristen. Karena agama Kristen itu muncul setelah kebangkitan Yesus. Orang-orang yang percaya dan menjadi pengikut Kristus itulah yang disebut Kristen. Kata itu berasal dari kata Kristianos yang berarti pengikut Kristus. Sebutan itu muncul pertama kali untuk menyebut murid-murid Kristus di Antiokhia, sebagaimana dicatat di dalam Kisah Rasul 11 ayat 26. Sebutan Kristen ini kemudian menjadi nama sebuah agama yang kita kenal agama Kristen. Benar bahwa Yesus tidak membawa identitas agama tertentu, termasuk Kristen sekalipun. Mengapa demikian? Sebab Yesus ada di atas semua agama. Kedatangan Yesus juga untuk memanggil semua orang untuk menjadi pengikut Kristus, bukan memanggil hanya orang Kristen saja atau kelompok tertentu saja. Sebab sekali lagi Yesus datang untuk semua orang. Nah, kemudian Yesus datang memang bukan untuk menyebarkan agama atau untuk mendirikan institusi agama tertentu. Sebab Yesus adalah Tuhan yang datang menjadi manusia untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Penyebar agama atau pendiri agama itu adalah manusia. Dalam hal ini tokoh agama, pemimpin agama, nabi dan rasul yang datang untuk menyebarkan agama dan menunjukkan jalan kepada Tuhan. Tetapi Yesus beda. Yesus adalah Tuhan sendiri yang datang untuk menyatakan dirinya kepada manusia dan untuk menyelamatkan manusia itu dari dosa. Karena itu yang Yesus perkenalkan adalah bukan agama tertentu, termasuk agama Kristen sekalipun. Tapi yang Yesus perkenalkan, yang Yesus beritakan adalah tentang kerajaan Allah. Kerajaan Allah adalah sebuah institusi ilahi, institusi yang dari surga, yang jauh lebih tinggi dari agama manapun di dunia ini. Matius pasal 4 ayat 17 Alkitab berkata, sejak waktu itulah Yesus memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat.
Lalu Lukas 4 ayat 43, di sana Yesus berkata, tetapi ia berkata kepada mereka, juga di kota-kota lain aku harus memberitakan Injil kerajaan Allah, sebab untuk itulah aku diutus. Kemudian isu yang kedua adalah Yesus tidak menulis Injil, tetapi justru murid-muridnya yang menulis Injil, termasuk Rasul Paulus yang banyak menulis kitab di dalam Perjanjian Baru yang kemudian dipedomani oleh orang-orang Kristen. Karena itu kata mereka, kekristenan itu bukan pengikut Kristus, atau Kristen itu bukan pengikut Kristus, tapi lebih cocok pengikut Paulus katanya. Nah, Bapak Ibu sekalian, perlu kita paham bahwa Injil itu sebenarnya kabar baik tentang Yesus Kristus yang datang menyelamatkan manusia dari dosa melalui kematian dan kebangkitannya. Karena itu Yesus tidak menulis Injil, karena Injil itu sebenarnya tentang dirinya sendiri dengan karya-karyanya. Karena itu ia datang untuk menyatakan dirinya melalui karyanya demi menggenapi apa yang dinyatakan oleh Bapa dan yang telah dinubuatkan oleh para nabi tentang Dia. Nah, yang menyaksikan tentang Yesus adalah Allah Bapa menyaksikan tentang Yesus, Roh Kudus menyaksikan tentang Yesus, para malaikat menyaksikan tentang Yesus, kemudian para nabi, para rasul, dan kemudian orang-orang percaya. Lalu selanjutnya Tuhan Yesus memerintahkan para rasul dan juga orang-orang percaya untuk bersaksi tentang Dia, baik lewat kesaksian lisan maupun kesaksian tertulis. Misalnya kita baca Lukas 22 ayat 48, di sana Yesus berkata, kamu adalah saksi dari semuanya. Kemudian Matius 28 ayat 19 dan 20, di sana dikatakan, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Nah, bentuk kesaksian tertulis yang diperintahkan untuk ditulis, ya, dan yang kita miliki saat ini adalah Alkitab. Isu yang ketiga adalah orang Kristen disebut sebagai pengikut Paulus dan bukan pengikut Yesus. Berikut ini ada beberapa pembuktian untuk menolong kita mengerti bahwasanya Kristen itu pengikut Kristus dan bukan pengikut Paulus. Yang pertama, orang Kristen itu disebut pengikut Kristus, termasuk Paulus juga adalah pengikut Kristus. Karena itu sesuai dengan namanya Kristen atau Kristianos, yang artinya murid Kristus atau pengikut Kristus. Kisah Rasul pasal 11 ayat 26. Yang kedua, Yesus memanggil setiap orang kepadanya bukan untuk menjadi pengikut Paulus, tetapi untuk menjadi pengikut Kristus. Di dalam catatan Injil kita menemukan setiap kali Yesus memanggil orang-orang, Dia seringkali mengatakan, ikutlah aku. Kemudian panggilan Paulus secara khusus di dalam Kisah Rasul pasal 9 ayat 6 dan ayat 15, di sana kita menemukan kalau Paulus itu dipanggil untuk menjadi alat pilihan bagi Kristus. Lalu amanat agung Tuhan Yesus di dalam Matius pasal 28 ayat 19 dan 20, di sana dikatakan, jadikanlah semua bangsa muridku, bukan jadikanlah semua bangsa murid Paulus. Nah, kemudian yang ketiga, kesaksian pertobatan Paulus itu ikut membuktikan bahwa bukan hanya kita, tapi Paulus pun adalah pengikut Kristus. Bahwa kalau kita baca dalam Filipi 3 ayat 8, Paulus meninggalkan semua kebanggaannya dan memilih Yesus. Filipi 3 ayat 8 berkata, malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena Dialah aku telah melepaskan semuanya itu
dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Jelas, Paulus melepaskan semuanya demi Kristus. Kemudian bukti yang berikut, Paulus menyatakan bahwa ia adalah pengikut Kristus. 1 Korintus 11 ayat 1. Di sana dikatakan, jadilah pengikutku sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Jangan salah mengerti ayat ini. Ayat ini tidak bermaksud untuk menyatakan kepada kita bahwa kita bukan pengikut Kristus tapi pengikut Paulus. Tapi ayat ini hendak menyatakan kepada kita bahwa sama seperti Paulus adalah pengikut Kristus, kita juga adalah pengikut Kristus. Nah, saudara-saudara sekalian, kemudian yang berikut, Paulus menyatakan bahwa ia adalah utusan dan saksi Kristus. 2 Korintus 5 ayat 20, di sana dikatakan, jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus, seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Jadi jelas Paulus berkata bahwa kami adalah utusan-utusan Kristus. Kemudian fakta berikut, Paulus menyatakan bahwa ia meneruskan ajaran Kristus, bukan ajarannya sendiri. Galatia 1 ayat 11 dan 12, di sana dikatakan, sebab aku menegaskan kepadamu saudara-saudaraku bahwa Injil yang kuberitakan itu bukan Injil manusia, karena aku bukan menerimanya dari manusia dan bukan manusia yang mengajarkannya kepadaku, tetapi aku menerimanya oleh penyataan Yesus Kristus. Jelas. Kemudian 1 Korintus 11 ayat 23, Paulus berkata, sebab apa yang ku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Ya, jadi dia tidak mengajarkan ajarannya sendiri tapi meneruskan ajaran Tuhan Yesus. Dan kemudian fakta yang berikut adalah Paulus rela mati demi Kristus, bukan demi dirinya sendiri. Kisah Rasul 20:24, di sana Paulus berkata, tapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberikan kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Lalu Filipi 1 ayat 21, Paulus berkata, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, dengan beberapa data di atas, jelas bagi kita bahwa semua orang Kristen adalah pengikut Kristus, termasuk Paulus juga adalah pengikut Kristus. Kristus adalah alasan, pusat dan tujuan utama dalam kekristenan. Karena itu, jangan terpengaruh dengan apapun pernyataan, asumsi atau pendapat dari orang-orang tentang Kristus dan juga kekristenan. Sekali Yesus, tetap Yesus untuk selama-lamanya. Sebab Yesus adalah Tuhan dan juru selamat satu-satunya. Di luar Yesus tidak ada juru selamat. Di luar Yesus kita akan kehilangan keselamatan. Demikian penjelasan saya terkait dengan isu ini. Semoga menjadi berkat bagi kita semua. Sampai jumpa pada kesempatan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.